Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga kepada Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom. Perkenalkan, saya Johari Saputra dengan NIM 23040111004 dari Program Studi Informatika PJJ Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ujian akhir semester mata kuliah Deep Learning ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek riset dan permodelan saya yang berjudul Prediksi Harga Saham Bank Rakyat Indonesia menggunakan LSTM, analisis runtun waktu dan permodelan Deep Learning berbasis Python periode 2019 hingga 2026. Presentasi kali ini disusun mengacu pada metodologi data science terstruktur yang terbagi menjadi 6 bagian utama. Pertama, business understanding, memuat latar belakang dan nilai strategis. Kedua, data understanding, mengenai sumber data dan deskripsi fitur. Ketiga, data preparation, tahap pembersihan, pembagian data, normalisasi hingga windowing. Keempat, permodelan LSTM, pembagian arsitektur jaringan neural dan proses pelatihan. Kelima, evaluasi dan analisis hasil, visualisasi serta proyeksi harga. Dan diakhiri dengan demonstrasi program dan lampiran. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu business understanding. Mengapa topik ini diangkat? Saham PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI merupakan salah satu saham perbankan berkapitalisasi besar atau big banks di Indonesia yang memiliki pola pergerakan kompleks. Model long short time memory atau LSTM sebagai varian recurrent neural network atau RNN dipilih karena keunggulannya dalam mengingat informasi masa lalu dan menangkap dependensi temporal pada data runtun waktu. Data yang dianalisis mencakup rentang waktu dari 20 Januari 2019 hingga 30 Januari 2026. Rentang waktu ini sangat krusial agar model dapat mempelajari tren makro, fluktuasi historis, hingga volatilitas pasar. Secara bisnis dan akademis, permodelan ini memberikan 3 manfaat utama. Pertama, memberikan gambaran analitis mengenai proyeksi tren pergerakan harga saham BBRI berdasarkan pola historis. Yang kedua, membantu investor retail maupun institusional mengambil keputusan berbasis data atau data-driven decision making. Kemudian membantu mengoptimalkan potensi imbal hasil atau return, sekaligus meminimalisir risiko kerugian melalui pemahaman atas batas fluktuasi harga. Selanjutnya adalah tahap data understanding. Data historis saham diambil secara otomatis atau real time memanfaatkan pustaka Python industri yaitu YFinance atau Yahoo Finance API dan Pandas Data Reader. Sebelum masuk ke tahap pipeline, data divalidasi terlebih dahulu. Kita memastikan ketiadaan missing values, menyelaraskan indeks waktu ke format datetime index, serta menghapus hari libur bursa agar kontinuitas deret waktu tetap terjaga secara konsisten. Fitur-fitur utama yang diproses dari dataset meliputi close, harga penutupan harian yang berfungsi sebagai target utama atau label yang akan diprediksi. Kemudian open, harga pembukaan harian sebagai fitur input pendukung. High and low, nilai tertinggi dan terendah harian untuk menangkap gambaran volatilitas. Serta volume, yaitu jumlah lembar saham yang diperdagangkan sebagai indikator likuiditas pasar. Memasuki tahap data preparation, seluruh fitur dipastikan bertipe data numerik float 64 berpresisi tinggi. Penanganan anomali data dilakukan untuk menjaga stabilitas iterasi. Pembagian dataset dilakukan secara kronologis tanpa mengacak urutan, yaitu 80% data awal digunakan sebagai data training untuk melatih jaringan, dan 20% sisanya disisihkan sebagai data testing untuk pengujian model. Langkah krusial berikutnya dalam data preparation, seluruh data diskalakan ke rentang 0,1 menggunakan min-max scaler dan scikit-learn agar fungsi aktivasi tidak mengalami saturasi dan percepatan konvergensi berbobot tercapai. Karena LSTM membutuhkan input berdimensi 3, kita menerapkan teknik window size 60 hari. Artinya model menggunakan pola 60 hari sebelumnya untuk memprediksi harga di hari ke-61.
Sekarang kita beralih ke struktur permodelan LSTM. Model dibangun secara sequential menggunakan TensorFlow atau keras. Input layer menerima tensor shape berukuran 60, jumlah underscore fitur. LSTM layer menggunakan 128 unit sel LSTM untuk menangkap memori jangka panjang dan pendek dari deret waktu. Dropout regularization ditambahkan untuk mencegah terjadinya overfitting selama proses permodelan. Output layer berupa dense layer dengan satu neuron karena proyek ini merupakan masalah regresi untuk menghasilkan satu nilai kontinu tunggal, yaitu estimasi harga close. Pada proses kompilasi dan pelatihan, jadi saya menggunakan Adam Optimizer karena sifatnya yang adaptif dalam penyesuaian learning rate, mean square error atau MSE, dipilih sebagai fungsi kerugian untuk mengukur besarnya penyimpangan kuadrat rata-rata. Pelatihan dijalankan secara iteratif dengan mekanisme early stopping untuk menghentikan proses training, begitu validation loss sudah tidak mengalami penurunan. Menjaga model tetap tergeneralisasi dengan baik. Hasil permodelan dapat kita lihat pada bagian evaluasi dan analisis. Pada grafik evaluasi data testing, garis biru mempresentasikan harga aktualisasi saham BBRI di pasar. Sedangkan garis oranye atau hijau merupakan harga hasil prediksi model. Tampak jelas bahwa grafik prediksi mampu menempel erat dan merespon arah pergerakan harga aktual secara presisi. Ini menandakan arsitektur 128 unit LSTM dengan windowing 60 hari yang digunakan sudah sangat optimal. Dari hasil prediksi tersebut, kita dapat menarik implikasi strategis. Sistem menghitung estimasi presentasi perubahan harga dari posisi penutupan terakhir. Hal ini memberikan sinyal rekomendasi taktis bagi investor apakah berada dalam kondisi hold, buy, atau sell, serta memberikan kerangka acuan yang terukur bagi pengelola portofolio saham sektor perbankan. Sebagai implementasinya, proyek ini diimplementasikan penuh dalam source code Python. Alur eksekusi sistem mencakup 3 siklus utama: pengunduhan data otomatis dari API Yahoo Finance, pemrosesan data, windowing, dan fitting jaringan LSTM, serta generasi grafik. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.